Welcome to Suara Hair Channel. Kalau jadi terpancing, loh narasi saya bisa memancing orang untuk kirim duit. Kalau gitu saya buka aja narasi untuk donasi gitu. Udah sebagi kemana-mana. Twing banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya HRM Permana di Suara Hair. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, atau mungkin hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan tamu saya kali ini spesial, jauh-jauh dari luar kota. Sinda dan apa kabar? Aku rada deg-degan karena ini host yang sesungguhnya. Host bertamu kepada host baru. Aduh, maaf kakak. Sinda dan ini sedabrek nol aktivitasnya. Dia wartawan, dia MC, dia presenter TV, dia pengajar, sekarang filantropis, jadi kita diri. Terima kasih. Kami kontak-kontakan untuk membuat dia bisa hadir di sini dan hanya bisa di sela-sela kesibukan menyiapkan aktivitas sosial. Keren nanti nggak pulang nggak saya kasih makan nanti ya. Dia datang bersama timnya kali ini. Yeah. Nanti saya akan minta masuk ke frame kalau sekarang nggak cukup. Aktivitas terakhir yang menyita perhatian banyak orang, viral malah kira-kira. Iya. Itu soal Ibu Riyati. Wis, wartawan, nangkapnya tuh tinggi ya. Fotonya ono. Ada tim itu loh. Sutradaranya dari situ tuh yang ngatur. Ya, sutradara masa depan. Ini bisa membuat warga desa bergotong royong untuk memperbaiki rumah Ibu Riyati. Mungkin bisa diceritakan soal itu. Ya, kan dari bulan Maret tuh ya, setelah semua orang harus pulang ke rumah, harus belajar dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, ini MC profesional, yes. yang terpaksa balik desa karena job hilang. Saya juga harus masa MC dari rumah kan nggak ada ya, MC di rumah nggak ada. Terus ya secara liputan juga udah jarang karena udah penulis wartawan lepas gitu. Ya sudah berada di desa untuk mengikuti ajaran pemerintah ya. Nah sambil berada di desa itu kan tetap namanya kita biasa dengan kegiatan, terus pulang ke desa ya pasti rasanya Desa gatal. disebut no, desa. Oh, desa saya di itu Dusun Bulusari, Desa Rajasari, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Tapi kalau aku ditanya orang, aku bilangnya orang Ambarawa. Ambarawa coret. Pokoknya bilang Ambarawa maju dikit gitu. Ya. Gitu. Maju ke dalam gitu. Foto lah karo mahku. Mau disebut nggak di sini? Ya, setelah berada di desa, Ya. kemudian berhadapan dengan persoalan-persoalan real di masyarakat desa ternyata ya. Iya, jadi berada di desa, terus kebetulan juga ya kan di beberapa tempat itu sudah ramai dengan bagi-bagi sembako. Terus di tempat saya tinggal itu memang belum sih, bukannya tidak ya, tapi belum. Ya. Saya udah 2 bulan di rumah, belum ada pembagian sembako ya. Sudah ada teman yang punya aktivitas itu berbagi sembako semasa pandemi itu. Namanya Mas Wildan Adi Nugraha. Wildan Adi Nugraha. Kata korennya apa ini? Ya, anak muda yang keren banget. Oh iya, Dia Mas punya Wildan. aktivitas sosial yang sangat banyak, pedulinya cukup tinggi. Oke. Nah Kalau waktunya memungkinkan kita atur nanti ya. habis ini saya kontakkan dia, Siap, jadi siap, tamunya siap. Mas Akhir. Oke. Karena dia juga seorang itu, ya dia di bidang
itu perusahaan telekomunikasi berwarna merah. Oke. Iya. Sebut nggak nek pasang ning kene. Boleh disebut nggak apa-apa. Kalau pasang di sini. Tapi itu aktivitas dia pribadi. Oh sih. iya, iya. Oke. Makanya keren banget Balik dia. lagi ke kampung tadi. Nah dia bikin itu Mas, dia bikin bagi-bagi sembako. Terus akhirnya saya coba menelpon untuk saya minta sembako buat tetangga saya. Dia bilang oke, mau berapa? 15 paket yang pertama. Habis kebagi kok pada girang nih tetangga, seneng karena dapat beras, dapat minyak. Ya walaupun ada bantuan nanti, tapi kalau dapat apa stok banyak kan seneng juga. Ya. Namanya juga pada saat itu pada nggak kerja, pada di rumah. Dan sekali minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi. Itu memang orangnya baik bener itu. Jadi selama saya minta karena bukan sembakonya saya, bukan duit saya juga Mas. Ya. Jadi tugas saya itu cuman menyalurkan, minta terus menyalurkan. Nah, udah sampai ke 4 kali, ke 5 kali. Desa udah nyebar, udah rata, udah banyak yang kita datangi. Ternyata harus cari sarannya dari Mas Budan tadi, desa baru yang belum kena kemarin, belum jatah. Ya sudah, nyari desa baru, ketemulah desa tetangga namanya Dusun Warawari, Desa Genting, Kecamatan Jambu. Ini yang masuknya jauh dari Semowono, jauh dari Jambu jauh gitu. Iya, ternyata mantannya pernah. Ya ditempuh dari manapun jauh lah. Gitu. Jadi lumayan ngomong tentang kawasan situ nyambung guys. Naik turun ya. kebun kopi. Iya gitu kan. Oke, sampai di Warawari tadi. Nah sampai di sana ternyata bagi-bagi beras, ada yang menarik dari beberapa orang di sana. Satu yang paling menarik ada rumah seorang ibu dengan itu masa tiba-tiba langsung rumah, nggak ketemu ibunya dulu, kemudian oh iya deh, rumahnya dulu. Masa rumahnya dibawa? Masa rumahnya dibawa? Rumahnya kan di pinggir jalan, jadi sangat mudah jadi pusat perhatian itu. Kelihatan banget gitu. Ada rumah modelnya cuman gedekan, besek gitu loh Mas. Rumah tapak ya, rumah gede. Ya. Terus kita masuk ke dalam, ibunya. Gedek pun bukan gedek kualitas bagus gitu. Bukan, itu gedek yang bekas-bekas itu ya namanya ya. Jadi yang dari pabrik udah barang-barang yang nggak kepake. Okay. Ya sudah, kok ngerti ada rumah gedek, di dalamnya ada seorang ibu dengan 1 anak, tapi rumahnya tuh kosong gitu loh, kosong melompong ya, cuman disekat 2, yang satu buat kamar tidur, yang satu buat ruang tamu. Tidak ada isi apapun di dalam. Longgar gitu. Longgar. Buat bernapas lega. Wah iya benar Mas. Kalau gitu berlatih pernapasan di dalam gitu kan. Okay. Terus kenapa itu bisa membuat Sinta kemudian tergoda untuk melakukan hal lain? Nah terus begitu melihat kamarnya itu sempit, saya tanya ini buat tidur ibu sama anak ya, berarti anaknya belum ada kamar ya. Betul, karena rumah juga baru 3 bulan dibuatkan warga lah. Warga iuran pula. Kenapa kok warga membuatkan rumah dia? Nah karena dia warga prasejahtera, tidak punya ya tidak ada kemampuan untuk membuat rumah. Terus baru saja mendapatkan ya semacam diusir oleh keluarga yang ditumpanginya itu. Akhirnya ada tokoh warga yang berinisiatif untuk membuatkan dia. Nanti buat tokoh warganya ini saya minta di akhir untuk bicara gitu. Nah sudah dibuatkan rumah, ternyata sudah rumahnya gede yang kata Mas tadi nggak sesuai standar. Terus udah itu rumah hasil iuran pula. Karena saya jadi penasaran, ibu ini seperti siapa sih sebenarnya. Bagi beras selesai, saya pulang ke rumah. Besoknya tetap sebagai jurnalis ya, jadi harus ada penasaran yang tetap harus kita ini kan, kita pertahankan rasa penasaran itu. Nanti di bagian akhir saya akan ulik soal kehebatan Sinta sebagai jurnalis. Mas ini penerima Aji Uwat dahsyat. Iya. Nanti lah kita bahas soal itu. Asik ya, mantep ya. Aku deg-degan. Aku berharap masuk sini loh, karena tiba-tiba tadi wartawan dek-dekan. Enggak, belajar kok kayaknya podcastnya Mas Ahyar ini bagus, makanya saya harus bisa masuk tampil di sini mau menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Oke. Tadi soal apa, sudah ketemu rumahnya, penasaran, langkah apa yang dilakukan oleh Sinta kemudian? Saya wawancara, saya tulis misalnya kenapa Anda menempati rumah seperti ini, terus Anda itu
apa maksudnya ya sebelumnya bekerja sebagai apa, pernah kemana saja bekerjanya, terus ya sudah terjawablah bahwa dia janda 1 anak. Kalau Anda penasaran, baca di Sinta Adan di Facebook. Keren. Yes. Blognya ya keren. Nah, sudah kelihatan. Oh, jadi setiap tamu itu dibuka-buka dulu ya. Itulah bedanya wartawan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Udah Google berjalan ya. Tulisannya dahsyat gitu lah. Cakep. Tulisannya soal pengalaman naik bis gitu ya, keren. Oh, ada loh. Baca juga ya. Naik bis yang kecopetan itu. Iya, naik bis yang kena copet ngondek gitu lah. Salah sasaran ya, disangka bawa tablet ternyata jamin bedak ya. Oke, setelah menulis tulisan ini diunggah, respon orang ternyata Enggak saya unggah. oh enggak diunggah. Cuman tulisan apa singkat saja saya bagi ke teman-teman sesama jurnalis, tapi Ya. ini jaringan jurnalis perempuan Jawa Ya, Tengah. Jupe. Ya juga ya, masih tahu ya. Kita yang viral itu ya, Iya. cewek cantik-cantik semua, penulis-penulis di situ. Ya udah, dari situ saya bagi cerita ada ibu yang terlunta-lunta butuh uluran tangan ini, dia tidak punya kamar mandi, tidak punya kamar anak, tinggalnya demikian, tidak ada yang bisa menopang hidup, juga nggak ada pekerjaan yang kuat untuk menyangga kebutuhan hidupnya. Ya sudah, ada teman nyangkut transfer, tiba-tiba saya nggak minta. Saya tahu kok yang transfer siapa. Namanya Namanya nanti tutup orangnya duduk di sini, tapi namanya nggak usah saya sebut. baiklah. Jadi gitu tiba-tiba transfer aja mas. Saya nggak minta, dia transfernya kan saya jadi terpancing. Dan di Saudara. transfer itu nggak ada ikatan ini buat apa gitu, nggak ada. Ada sih, dia Ada. bilang nitip untuk ibu itu terserah kamu belikan apa. Kan saya jadi terpancing lah. Narasi saya bisa memancing orang untuk kirim duit. Kalau gitu saya buka aja narasi untuk donasi gitu. Baru ada pancingan 200.000 yang pertama itu saya bikin narasi. Ada ibu terlunta butuh uluran tangan. Saya berencana untuk membangunkan kamar mandi dan kamar anak. Udah saya bagi kemana-mana. Tuing banyak mas. Cepet itu ya? Cepet. Dalam waktu 4 hari itu ada sekitar 20-an teman udah transfer. Jumlahnya juga bervariasi ya, ada yang dari paling kecil 50, 100, 200, 500 sampai 1 juta. Dan pokoknya dari 4 hari itu sudah cukup aja buat bikin kamar mandi. Kan langsung deh, kita pede aja ke toko material, ngajakin warga Murawali. Saya bilang, saya mau bantu sama Ibu Riyati yang ada di dusunmu itu. Kebetulan saya punya jaringan yang bisa saya manfaatkan. Dan mereka juga nerima. Mereka kan sudah susah-susah bikinin rumah gede, kalau nggak ditambah, nggak dilanjutkan juga nggak mungkin kesampean katanya. Bikin kamar mandi itu masih kayak nggak mungkin lah. Iuran saja cuma 25.000 per kepala keluarga. Ya udah, akhirnya ke toko material bikin kamar mandi, berangkat aja. Dan ternyata jadi kok. Dari modal pertama temen 20 kirim itu udah bisa buat kamar mandi sama menyikat kamar anak itu. Tapi nafsu saya tuh kan terjaga untuk terus naik gitu kan. Nggak berhenti. Nggak berhenti ya. Terus meremen kayak Makobo. Kan sudah ada kamar mandi nih, sudah jadi lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Masih ada yang kurang, kekurangan apa itu? Nah, waktu kita masuk ke rumah ngirim material sambil naruh-naruh beberapa material itu, saya lihat papan tuh sama Jumadi ini relawan yang warga di sana, papannya udah mulai bergelombang, udah mulai basah kena rayap, yang udah sana udah bolong karena ada tikus, karena ada coro, ada curut masuk semua di situ. Jadi saya kepikiran untuk saya pengen nih bantu buat menaikkan batas setengah 1 meter lah, sama bikin semi permanen gitu ya? Semi permanen. Tapi mau ngontak temen kok lumayan, saya ada malunya, padahal biasanya nggak ada malunya. Karena nilainya jadi besar. Iya, nilainya besar kan. Ya. Waduh, mau ngontak temen udah mendapatkan orang 20 aja udah buka tembok gitu kan, harus saya jual kemana-mana gitu. Tapi kan bukan buat saya, buat orang lain kan, buat Bu Riyati. Akhirnya ada teman malah menyarankan kontak saja adikmu gitu, adik sepupu. Dia TKW sukses di Taiwan dan memang dia juga filantropi gitu.
suka bantu-bantu orang. Suka bantu-bantu orang karena Dan langsung mau. Saya cuma bilang, Dek, aku membantu warga di dusunnya tuh, di dusun kakek kita lah. Kakek kita berasal dari desa ini. Terus hari ini sudah proses kamar mandi sama kamar anak udah jadi. Aku pengen menaikkan batako 1 meter dengan lantai ini. Kebutuhanku 5 juta gitu. Tadi aku langsung jawab, aku bantu 5 juta. Ya udah. Kayak orang gue mikir. Enggak apa mikir. Enggak ada hitungan menit-menit, enggak ada. Langsung aku bantu 5 juta, Mbak. Ntar malam diambil di adikmu gitu. Yang ada yang ada di sini. Makanya kan agak lumayan nih, muka saya agak bisa saya lipat dikit, dikit gitu ya. Napasnya bisa lebih lega. Iya, napasnya agak lega di situ. Udah, bantuan dari adikku, adik sepupu tadi lumayan bisa cepet buat belanja lagi material, aman nih buat rumah separuh. Oke. Kisah Ibu Riyati ini dan perjuangan warga Worawari termasuk Sinta dan kawan-kawan ini di banyak media muncul. Iya, itu karena nggak saya minta untuk diliput juga sih sebenarnya. Saya cuma asal nulis aja di semua media sosial saya ya, akun saya ya. Nah itu tiba-tiba aja para pemimpin redaksi menugaskan reporternya. Saya sampai terharu ya. Ada gambarnya gini-gini nggak nanti? Sincang. Ya banyak media yang menaruhnya itu di halaman depan, di kaki, di anchor, di feature bawah gitu. Iya. Itu ruang yang cukup eksklusif itulah. Iya, saya terima kasih juga buat, boleh nyebut medianya? Boleh, nggak apa-apa. Bebas ya. Iya bebas. Yang nyebut nama orangnya boleh, nyebut nama medianya boleh. Oh iya, ini channel yang jarang ada nih, biasanya kayak gitu tuh harus. Kak Sahritit. Iya. Nyebut Tribun Jateng. Ah iya, emang iya. Makasih buat Mas Erwin Tribun Jateng. Ya. Begitu saya kasih narasi langsung, iya reporter saya mau ke sana, reporter kita ke sana. Kapan ya? Pemret Tribun Jateng itu duduk di sini. Harus gitu. nih dia. Diwawancarai anak buah. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat, silahkan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah memanteng di ruang tamu ini. Jika Anda punya tamu, tokoh atau siapapun yang ingin saya dudukkan di situ, silahkan cantumkan di bawah kolom komentar, atau japri juga tidak apa-apa, DM juga tidak apa-apa. Saya akan berusaha keras untuk mewujudkan tamu-tamu yang Anda harapkan hadir di ruang tamu. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk, berbagi cahaya.